Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Kusumawardana, NPM 23132020180 dari kelas 1D Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi perakit PC yang bernama PC Building Simulator untuk tugas PTI. Langsung kita ke aplikasinya. Tampilan awalnya seperti ini. Kalian bisa mengatur screen resolution-nya, grafik quality-nya, dan monitornya. Langsung play aja. Oke, kalau sudah begini, kita langsung ke menu tutorialnya. Oke, kita langsung disambut dengan beberapa tulisan. Kalian bisa pencet I untuk membuka inventory kalian, dan press atau menekan tombol T untuk close atau mengopen windownya, dan Q untuk keluar dari tutorialnya. Kita nggak akan. Oke, selanjutnya kita close aja windownya, langsung kita ke inventory, kita close lagi. Nah, untuk memulai merakit PC Anda, kita navigasikan ke kategori line atau miscellaneous di sebelah kanan dan pilih standoff. Standoff adalah pengatur jarak yang dipasang di antara motherboard dan bagian logam di belakangnya sehingga tidak terjadi konsleting. Ini juga merupakan tempat pemasangan skrup motherboard. Langsung close saja dengan T. Oke, kita ke inventory dengan menekan tombol I ke menu miscellaneous yang paling bawah. Kita ke standoff. Nah, untuk menginstal standoff ini, arahkan mouse kalian ke bagian yang mencolok dan press left mouse button. Ini perlu dipasang di lubang yang berbeda tergantung pada motherboard yang Anda rencanakan untuk digunakan dalam PC Anda. Motherboard yang akan kita gunakan memiliki form factor ATX dan lokasinya sejajar dengan lubang skrup di atasnya. Kita close aja Windows-nya. Nah, ini highlight. Kita tinggal klik kiri. Oke. Harus dipasang semuanya. Oke. Sebelum penginstalan motherboard, kita memerlukan untuk menginstal PSU dulu atau power supply unit. Ini adalah penyumbang power untuk keseluruhan PC Anda. Kita langsung close saja window ini. Kita ke inventory, kita ke menu power supplies, kita pilih ini, langsung install aja, udah. Oke, sekarang kita akan menginstal IO Shield. Pelindung IO berfungsi untuk menjaga radiasi elektromagnetik di dalam casing sehingga radio dan peralatan serupa di sekitar komputer tidak akan terganggu. Untuk memasangnya, kita langsung close saja, pilih press I untuk inventory, ke menu miscellaneous. Nah, ini ada IO Shield, kita pasang di bagian yang ini. Oke, kita close saja. Untuk pemasangan motherboard sama seperti yang ini. Kita ke menu motherboard. Ini ada motherboard, kita pasang, udah. Nah, di titik ini dalam kehidupan nyata, Anda akan memasang skrup yang menahan motherboard. Pastikan selalu ada satu skrup di setiap standoff-nya yang sudah kita pasang tadi. Namun di game ini disatukan oleh sihir sehingga tidak memerlukan skrup apapun. Kita close saja. Oke. Selanjutnya kita akan menginstal CPU. CPU ini adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menjalankan sebagian besar perintah dari perangkat keras dan perangkat lunak lain dari komputer. Nah, untuk
melakukan ini, pertama buka slot. Untuk itu klik bagian yang disorot pada motherboard. Bagian itu disebut pelat beban, dan itulah menahan beberapa jenis CPU pada tempat di slotnya. Yang dimaksud dari ini kita buka. Sudah dibuka. Oke, kita akan langsung penginstalan CPU dengan menekan I ke menu CPU. Ada dummy CPU, kita pasang. Install CPU, kita tutup CPU-nya. Sudah, kita akan mengapply atau mengapply thermal paste pada CPU kita. Thermal paste ini adalah sejenis pasta yang terbuat dari bubuk logam, biasanya seng oksida, terkadang aluminium oxide, aluminium nitrida, atau bahkan perak, yang mengisi celah sangat halus antara pendingin dan bagian masing-masing untuk konduktivitas thermal yang lebih baik dan pendinginan yang lebih baik. Kita akan masuk pemasangan, kita ke inventory, ke menu lain-lainnya. Ini ada thermal paste, kita apply-kan di CPU-nya. Udah. Oke, kita akan penginstalan CPU cooler atau pendingin CPU, biasanya berbentuk kipas. Kipas ini kita ke inventory, di menu cooling ada stock cooler, kita klik, kita install. Udah. Sekarang kita akan penginstalan GPU atau kartu grafis. Kartu grafis ini adalah bagian yang mengambil informasi dari CPU dan mengubahnya menjadi gambar yang ditampilkan di layar. Ini bisa menjadi bagian yang berpisah atau disebut kartu video khusus atau discrete video card. Seperti yang akan Anda lihat di sini, atau bisa juga terpasang di dalam CPU, disebut kartu video terintegrasi atau integrated video card. Sebagai aturan praktis, kartu grafis khusus memiliki kekuatan lebih besar daripada kartu grafis terintegrasi dan digunakan untuk aplikasi intensif GPU seperti game dan 3D modeling. Kita langsung install ke menu inventory, di graphic card Asus GTX. Setelah kita install GPU, kita akan menginstal RAM. RAM ini adalah sejenis penyimpanan di PC Anda yang bekerja sangat cepat. Program yang sedang berjalan disimpan di sini untuk pengoperasian yang lebih cepat. Jika terlalu banyak program yang dimuat ke dalam RAM, CPU harus memindahkannya antara RAM dan HDD sehingga memperlambat pengoperasian PC. Untuk menginstalnya, pertama-tama Anda harus membuka pin-nya dengan mengklik bagian yang tersorot. Nah, ini ya, ada hijau-hijau. Kita buka semua pinnya dari atas sampai bawah. Total ada 8 pin. Nah, sekarang kita akan menginstal modul dari RAM-nya. Langsung saja kita ke menu memori, ada RAM-nya di sana. Kita install satu persatu, ada total 4 RAM. Oke, sekarang kita akan penginstalan hard disk drive. Ini adalah storage device atau device penyimpanan untuk menyimpan data seperti operasi sistem, program, foto, musik, dan semuanya yang kamu simpan di dalam komputer kalian. Kita ke menu inventory, langsung ke storage, ada hard disk. Oke. Untuk building lastly, untuk terakhir kita akan menginstal fan yang ada di belakang CPU lagi, dari belakang PC. Kita langsung aja install. Di sini ada cooling, ada simple fan, kita langsung. The last part dari tutorial ini adalah cabling. Untuk memulainya, kita pencet F1 dan rubah ke mode kabel. Kita close Windows-nya. Kita ke F1. Ada menu cabling, kita
Oke, yang pertama kita pasang untuk kabelnya adalah di sekitar sini. Ini ada 20/24 pin ATX. Kabel daya ATX 20/24 pin menyediakan daya ke motherboard dan beberapa kartu ekspansi, misalnya kartu grafis khusus berdaya rendah, tidak memerlukan konektor daya tambahan. Mereka mendapatkan semua daya yang dibutuhkan langsung dari motherboard. Oke, selanjutnya kita ke atas. Ini adalah kabel dari kipas yang ada di tengah ini untuk si CPU. Oke, lanjut kita di bagian kiri atas ada kabel IPS 12 volt. Kabel daya ini memberikan daya tambahan yang dibutuhkan CPU untuk bekerja. Kita close Windowsnya. Oke, selanjutnya kita ke bawahnya. Ini ada kabel apa itu namanya, kipas dari kipas ini. Nah, oke, selanjutnya kita beralih ke sini. Ada kabel PCIe 8 pin di bagian kiri. PCIe ini adalah digunakan untuk memberikan daya tambahan ke kartu yang dipasang di slot PCIe. Oke, di bagian kiri ada 8 pin, yang bagian kanan ada 6 pin. Oke, selanjutnya kita putar. Nah, kita rotate. Nah, di bagian kanan ini ada kabel SATA. Nah, kabel SATA ini adalah digunakan untuk mentransfer data antara perangkat dan motherboard. Ini merupakan pembaruan atas konektor IDE lama dan dilengkapi dukungan untuk hot swapping, menghubungkan dan melepaskan perangkat saat sistem sedang berjalan, dan mendukung kecepatan transfer data yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan operasi baca atau tulis yang lebih cepat. Oke, bagian kiri kita ada SATA yang daya. Kabel daya SATA adalah kabel 15 pin yang digunakan untuk menyediakan daya ke drive CD dan perangkat penyimpanan model terbaru HDD atau SSD. Ini adalah pembaruan langsung dari konektor daya Molex yang digunakan untuk perangkat lama. Oke, congratulations, selamat, kalian telah menyelesaikan rakit PC dan ready to go. Kita bisa press Q untuk finish tutorialnya. Nah, oke, PC ready to go, dan beberapa part kalian bisa jelajahi. Ini di menu lain-lainnya kalian bisa pasang drive cover. Nah, drive cover ada di sini. Menu lainnya ada side panel untuk menutup bagian depan dari PC-nya, dan back panel menutup di bagian belakang. Oke, udah perfect. Sudah. Oke, sekian dari saya. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Saya Andi Kusuma undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.